Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya Rahmanda, mahasiswi jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar, akan mempresentasikan mengenai asam dan basa. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Menguji sifat asam basa larutan dengan kertas lakmus. 2. Membuat indikator asam basa dari tumbuhan dan mengamati perubahan warna indikator yang sering digunakan dalam laboratorium. 3. Menggolongkan larutan asam basa kuat dan lemah berdasarkan pH. Landasan teori. Rasa makanan yang berbeda-beda disebabkan oleh sifat kimia makanan tersebut, yaitu asam, basa, atau netral. Asam dan basa saling menetralkan membentuk garam. Menurut teori Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contoh, HCl akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contoh, NaOH akan menghasilkan Na+ ditambah OH-. Untuk mengetahui apakah suatu larutan mengandung ion H+ atau ion OH- dapat diuji menggunakan kertas lakmus. Ada 2 jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Adanya ion H+ dalam larutan akan memerahkan kertas lakmus, yaitu lakmus biru akan berubah warna menjadi warna merah, sedangkan kertas lakmus merah tidak berubah warna. Sedangkan apabila ada ion OH- dalam larutan akan membirukan kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru, sedangkan kertas lakmus biru tidak mengalami perubahan warna. Berbagai bahan tumbuhan berwarna dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Misalnya daun mahkota bunga, kunyit, dan lain-lain. Ekstrak bahan-bahan itu dapat memberikan warna berbeda dalam larutan asam dan larutan basa. Derajat atau tingkat keasaman suatu larutan dapat dinyatakan dalam pH. pH larutan asam yaitu kecil dari 7. pH larutan netral sama dengan 7, sedangkan pH larutan basa besar dari 7. Kekuatan asam basa dapat ditentukan dari pH larutan dengan konsentrasi yang sama. pH asam kuat lebih kecil dibandingkan dengan pH asam lemah, sedangkan pH basa kuat lebih besar pH-nya dibandingkan dengan pH basa lemah. Asam kuat dalam air menghasilkan ion H+ secara sempurna, sehingga pH-nya berkisar 1-3. Sedangkan asam lemah dalam air menghasilkan ion H+ secara tidak sempurna, sehingga pH-nya berkisar 3-5. Begitu juga basa kuat dalam air menghasilkan ion OH- secara sempurna, sehingga mempunyai harga pOH kecil. Sedangkan basa lemah dalam air menghasilkan ion OH- secara tidak sempurna, sehingga mempunyai harga pOH besar. Peralatan dan bahan. Peralatannya terdiri dari tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, plat tetes, lumpang dan alu, pisau, gunting, kertas lakmus merah dan biru, dan indikator universal. Sedangkan bahannya terdiri dari air suling, air kran, air sabun batang, larutan deterjen, larutan gula, air kapur, air jeruk nipis, alkohol,
mahkota bunga berwarna merah, biru, dan putih, kunyit, larutan cuka, larutan natrium klorida, larutan natrium hidroksida, larutan kalium hidroksida, larutan asam nitrat, larutan asam klorida, dan fenolftalein. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu prosedur kerja untuk menguji sifat larutan. Pertama, guntinglah masing-masing kertas lakmus merah dan biru sepanjang 1 cm dan taruhlah dalam satu tabung reaksi atau satu lekukan plat tetes. Lalu teteskan air suling. Amati apakah terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada larutan cuka dan larutan air kapur. Prosedur kerja yang kedua yaitu membuat indikator dari tumbuhan dan mengamati perubahan warna indikator fenolftalein. Pertama, giling beberapa helai mahkota bunga berwarna merah dengan 5 ml air suling dalam lubang. Tempatkan 1 ml air bunga ini masing-masing ke dalam 2 tabung reaksi. Ke dalam tabung reaksi yang pertama diisi dengan larutan cuka, sedangkan tabung reaksi yang kedua diisi dengan larutan air kapur. Guncangkan tabung, kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Lakukan cara yang sama pada mahkota bunga berwarna biru dan putih. Siapkan 3 tabung reaksi yang bersih. Tabung pertama diisi dengan 2 ml larutan cuka. Tabung yang kedua diisi dengan air kapur, sedangkan tabung yang ketiga diisi dengan air suling. Kemudian tambahkan masing-masing 2-3 tetes larutan fenolftalein. Guncangkan tabung dan catat perubahan warnanya. Prosedur yang ketiga yaitu untuk menentukan nilai pH dan kekuatan asam basa. Pertama, masukkan larutan cuka, natrium hidroksida, asam nitrat, asam klorida, dan kalium hidroksida ke dalam tabung reaksi masing-masing 5 ml. Lalu celupkan kertas indikator universal ke dalam tiap-tiap larutan. Kemudian amati dan catat hasil pengamatan Anda.